Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmane kula Wahyu Prasetyo, Pak. Ajak. Kula gadah masalah, kula badhe tangklet. Setiap tiang niku kan gadah napa niku 7.000 prasangka. Kula niku nek teng pundi-pundi niku senengane minder. Terus ben napa kula sanjang ngoten krasa mboten diregani tur dibuli ngoten lho, Cak. Kula kedah pripun ngoten lho. Oke. Yaitu salah satu keindahan ciptaan Allah, pergesekan dan perhubungan antara makhluk satu dengan makhluk lain, antara hati satu dengan gak apa biasa kayak ngono iku. Nanti kita bersama-sama sharing ya. Kira-kira sing iso kok lakone ngene ya. Temukan bakatmu, temukan kecenderunganmu, temukan apa yang kamu sukai tapi baik ya. Terus lakukan dengan tekun dan terus menerus. Kon niku minder mergo jek ono kosong-kosong hubunganmu karo wong. Nek kon sibuk karo penggaweanmu, sibuk karo bakatmu, sibuk karo perjuanganmu kan gak sempat minder. Minder itu terjadi hanya karena kamu kosong dengan orang lain, gitu loh. Wis pokoknya kowe sibuk ae. Anggitmu aku iki apa posisine? Wong kon lak gak jelas juga toh. Padha karo aku gak jelas. Apa aku iki? Kiai dudu, ulama gak, intelektual gak, seniman yo setengah-setengah. Apa gak jelas aku iki. Tapi aku gak peduli. Pokoknya aku kepingin melayani wong, ngono tok wis. Ngono. Pokoknya aku dikon melayani, aku melayani mek ngono tok. Nah, Anda tahu ya, Kiai Kanjeng ini satu-satunya grup musik Indonesia yang tidak terlawan jumlah pementasannya maupun skala luasnya pementasan. Sampai ke sekian negara di dunia, 26 kota-kota besar dunia sudah dijajah oleh Kiai Kanjeng. Sampai nang desa nang pucuk gunung ning alas. Pernah Kiai Kanjeng habis pentas di London, datang pagi malamnya langsung pentas di desa Klodok nih Bantul ya tahu. Dan Kiai Kanjeng gak tahu berubah. Masih pentas di London yang ngono iku, ya mantep, di ngarepe wong desa ya mantep karena kita tidak ngukur-ngukur. Wis pokoke urip iku kudu tekun, kudu temenan wis ngono tok. Ngono ae terus noe. Ada pertanyaan balik. Kadang itu kalau saya misalkan urun pendapat gitu loh, Cak. Alah engko ngene gak usah. Ya aja urun. Kalau lho, iku sing tak omongno sik takon iku. Sak legi-legine gula, ya. Iku kudu kok lebokno sing cocok karo gula, ya ta gak? Uyah iku kon seneng karo trasek seneng ya kan ya. Tapi terus kok campur, ayo ngopi nganggo trasek. Ya oke ya. Jadi semua itu ada kompatibilitasnya, kompatibel apa tidak. Nek aku takon kira-kira menimbulkan apa? Kok ukur kon nganggo perasaan. Aku iki duwe ide macam-macam soal Indonesia, ya. Jokowi kudune ngene, Prabowo kudune ngono, ya, Luhut kudune ngono, Pak Mahfud kudune ngene. Aku duwe ide akeh, tapi gak tahu tak omongno. Wong iku kok timbangane meneng-meneng aku mlebono trasek nang kopi ku lak gebres-gebres wong lak ngono ya. Dadi menurut aku ya nek anjane negatif ngono didelok sik kon kira-kira ya apa ya? Ya gak usah usul meneng wae. Luwih apik wong diremehno timbangane diunggul-unggulno. Percaya iku, aku iki anggitmu rek bendina kok junjung-junjung kok salami kok ambung anggitmu aku bangga ta. Aku wedi rek. Engko kon salah paham karo aku, rumah sama aku Gusti Allah, rumah sama aku Nabi, rumah samu mesti waras nek karo aku, gurung mesti waras gak waras iku Allah sing nentokno. Aku mek ngabekti, aku mek cinta karo awakmu tak ladeni apa ae, wong Gusti Allah yang sing ngongkon, perkara tanggung jawab penyembuhan dan jawabannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sing penting aku ikhlas. Ngono sih. Ngono dhek urip iku. Dadi nek kira-kira kontraproduktif ya dilakoni. Utawa nek kon menikmati kon diremehno iku ya malah apik. Seneng kon jarno arek-arek gak harus sapa aku tak jarno ae. Ngremehno aku suatu hari tak dudono nek kancane gak tepak temen. Gak ya. Ya. Dulu guyon nek. Ngene deh ya. Gini, Anda harus belajar jarak. Harus belajar jarak. Ojo kideen, ojo kaduan. Bendino kok ukur kok rasakno. Cara mengukur jarak itu dengan rasa sama dengan logika. Ngono ya.
ojo kideken, ojo kadoan, ojo kemelebon, ojo kemeton. Urip iki ngono iku. Ya, ojo kengegasen, ojo kengerimen, ya. Kalau Anda titan bendina ngono iku insyaallah luwih slamet dan luwih dadi, luwih akurat. Kon ndelok maca ngene nek jarake 30 cm ya jelas, 20 cm luwih jelas, tapi nek 10 cm gak ketok. Nah, awakmu kudu ngerti jarak. Hidup itu jarak. Kita ini menempuh jarak dari dunia ke akhirat. Jadi ilmu yang utama adalah ilmu jarak sebenarnya. Ya. Jelas jadi ya. Wis iku kon gak paham saiki gak masalah, sing penting kecatet nih utekmu engko mlaku-mlaku dhewe. Ojo kuwatir. Jangan dipikir otak itu taat tok sama kita, dia taat sama Allah. Pokoknya kok rungokno engko pas kon turu dhek kerja dhewe, isu-isu kon dikandani karo utekmu dhewe. Lho ngono. Aku misalnya nulis puisi, pokoknya aku pesen ya, aku kata ingin lho puisine iku, mbuh ya apa tapi unine terus turu. Kok esuk-esuk aku oleh, Mas. Jadi aku misalnya ngomong ngene iki duduk gak 100% aku sing ngomong. Aku pasrah karo Gusti Allah. Aku ngomong 2 kata, ono sing terusno dhewe liwat cangkemku tek ngene iki. Tak jarno ae bapak sapa iki melok ae ngono. Ngono lho, Dek ya. Nah, Anda harus percaya sama kehidupan. Nggak usah diurus, aku minder gak usah diurus, pokoknya aku tekun, wis titik, mulai. Ojo adek, minder yo gak apik dan luwih gak apik meneh adalah sombong, luwih gak apik meneh, mending minder daripada sombong. Gitu. Misalnya bapak ya salah satu di sini ngomong, ayo rek nang istanaku, mosok ngomong ngono, ayo rek mangan awan nang istanaku, sing nek wong Jawa lah, ayo mangan awan nang gubukku lah ngono ayo. Kan lebih bagus ngomong gubuk daripada istana. Nah itu kan rasa deh. Makanya Nabi Adam sendiri Rabbana dzalamna anfusana. Gak pernah Nabi mengaku aku wong soleh. Gak ono ceritane. Sing ono Rabbana dzalamna atau inni kuntu minadz dzalimin. Ngono deh. Ayo urip cara nabi-nabi kowe ngono sip kan kok. Ya, ngono ya. Wis sip. Jok kuwatir bojomu ayu. Cuman rada angel diurus. Gak. Oh, aku biasa guyon ya. Kon iku kudu latihan rek. Kon kudu wani banting awakmu dhewe ngadeg meneh, banting meneh, ngadeg meneh ngono lho urip iku. Ngono. Urip ngono. Kon gak ono sing banting-bantingan dhewe. Ngono. Lha ya apa urip kok? Iya toh? Harus tahan banting rek. Mulane arek saiki iki rada gamo-gamo mergo gak tau latihan ngono iku. Ngene sit tutuk kono. Lah goblok iki. Kudune tutuk kono kan kayak tutuk kono. Iki gak ngene tok. Nyet tutuk kono. Rugi kon. Rugi olahraga, rugi fisik, rugi kesehatan. Ya tak gak? Zaman biyen aku gak ono motor, aku sekolah sampai SMA sampai kuliah dulu iku sampai marung begadang di Malioboro 5 tahun, gak ono kendaraan, gak ono motor. Nang dindi melaku gelem gak gelem sehat aku melaku sedina 15 kilo minimum aku ya apa katanya Jogja Magelang melaku, Madiun Gontor melaku, Jogja Wates melaku, Jogja Kota Gede melaku, bendino melaku ngantor aku kelas umur 16 aku wis ngantor, umur 17 aku wis redaktur di koran. Awan aku nyabrang kira-kira 5 kilo, nyabrang kampung-kampung, bengi aku mari maghrib ngantor meneh untuk redaktur malam, nyabrang meneh 5 kilo. Jadi sewengi iku 10 kilo. Sedina berarti 4 kali 5 kilo. Oh, sehat awak dan melaku iku ono berkah rek. Kon nek nanggo motor berkah apa kon? Nafsu wae. Kok anggere ono lowong didik zeh. Rating jek ngiwo nengen. Ya tak gak? Ngono arek-arek. Cara berpikirnya menjadi tidak ritmis. Nek kon mlaku dek karo rodok mangkel-mangkel titik. Engko mari oleh 100 meter mangkelmu berkurang, terus muncul sesuatu yang baru. Terus mari ngono ada rahasia yang muncul dalam dirimu. Kon mlaku setengah kilo kon wis nikmat. Nikmat mulane aku iki saiki iki penderitaanku adalah gak iso mlaku. Aku tahu rek bengi-bengi mari makiyahan pas gak makiyahan aku mlaku sengaja teko omahku, aku pamit bojoku, aku tak mlaku aku di pinggir dalan kudu ngono. Jet motor. Loh, Mbah. Monggo kula gonceng ten pundi? Kon niku aku kate mlaku adane, malah kate kok gonceng. Dadi konangan aku saiki. Angel to. Aku itu hidup dikepung oleh CCTV.
Yang ini ya sip ya. Oke, berikutnya. Bagaimanakah cara menjalankan syariat sedangkan godaan sangat-sangat banyak? Tidak ada caranya kecuali Anda menjalankannya terus dicoba. Dan gak ono pencapaian, wah ini syariat itu tepat ya, gak juga. Setiap orang punya mulane sampai akhir hayat. Menjelang kita mati 1 jam misalnya, kita sholat itu tetap pada posisi ihdinas siratal mustaqim. Kita tetap memohon kepada Allah supaya kita dituju jalan yang lurus. Jadi ini teori ini nyun sewu ya dicatat tok ae, dikembangno dhewe. Ada 4 jalan di dalam Islam. 1 sabil, sabilillah. Nomor 2 syariat. Nomor 3 torikot. Nomor 4 siratal mustaqim. Ya, nek aku memetakan ini rek, arahmu iku sabil. Dadi nek kon berdakwah sing penting dudono arahe ngono tok ae. Udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Sabil sampean mriko aja mriko ngono lho ya. Itu sabil. Syariat iku nek syariat arahe wis rada gelem mengarah ke situ baru kok duduhi syariate. Niki lho dalane. Nek sembayang ngeten iki, nek poso ngeten iki, lunga kaji ngeten iki ku syariate. Dalam syariat ada detail, misalnya ada marka jalan, ada lajur, ada jalur ya toh. Ada aturan ini di jalan, ada syariatnya. Nah, awakmu tidak bisa tertib menempuh syariat kalau Anda tidak pakai toriko. Toriko itu apa? Toriko itu caramu menempuh jalan. Pertama, kon sepedaan, takon melaku, takon numpak motor. Kan beda-beda carane. Terus cara nek kon nganggo motor, caramu numpak motor ya apa? Olehmu golek haluan ya apa? Kapan kon ngegas, kapan kon ngerem. Kan gitu. Jadi toriko adalah cara Anda menempuh syariat. Ini bukan toriko dalam arti kelompok-kelompok toriko. Toriko dalam arti maknawiyah atau esensi atau substansinya. Jadi misalnya, ya apa carane nyetel platina misalnya motor ya. Ono sing torikote, sing carane diuripno mesine terus diukur, dijajal, setipis apa gitu ya. Ono nek markesot iku gak ada nguripno mobil, gak ada nguripno mesin. Pokoknya disetel karo dhek dirasakno, begitu disetel ku jreng, wis bener. Ana wong sing torikote tepak kaya ngono iku. Kon ndelek bojo ya ngono, ana sing mara bendina nang omahe. Ana sing liwat-liwat tok noleh gak wani. Ana meneh sing ngoyak banget di WA terus, Facebooke dileboni terus, di-tag terus kan gitu. Nah, torikotnya bermacam-macam lah. Temukan torikotmu sendiri. Sapa sing takon iki? Temukan torikotmu sendiri, yo apa caramu. Dadi kon iku cek iso tertib syariatmu, temokno. Metode jenismu iku jenis apa? Awakmu iku wong sing setia, tau wong sing wegahan, tau wong sing sregep, tau wong sing butuh kejutan-kejutan, ono macam-macam kepribadian. Dan belajar iso macam-macam. Misale nek kon wayang ya belajar kon iku jenis Puntadewa, takon iku jenis Bima, takon iku Arjuna, Tanakula Sedewa. Apa kon iku Sengkuni? Langsung didelok awakmu didelok berkaca. Nek misal dan itu tidak wajib itu semua. Pokoknya sakarepmu ilmu belajar. Kon iku nek wit-witan kon iku model suket, takon iku model trembesi, takon model jagung, tak model jati. Nek model jati berarti awakmu kudu punya kesabaran yang panjang untuk menjadi jati kan gitu. Nah awakmu jenis apa? Nek nganggo Khulafaur Rasyidin, awakmu jenis Abu Bakar sing sabar dan berproses ataukah jenis Umar sing nabrak-nabrak untuk mendapatkan kesadaran dan nabrak-nabrak radikal, atau Utsman sing nimbang-nimbang terus ya, utawa kon niku Ali. Nek Ali wis pokoke jeng dadi, bleng dadi ngono. Pokoke Allah terus. Dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali menemukan Allah. Dia tidak bisa mendengar apapun kecuali menemukan Allah. Ngono Dik. Lah, awakmu jenis apa? Nek jenis Abu Jahal aku gak iso menjawab aku. Ngono ya. Nah, temukan dirimu ya. Itu yang menemukan diri itu tidak tunggal. Ada 1000 macam cara untuk menemukan diri. Ngono ya, Dik ya. Jadi pertanyaanmu itu sudah disenangi oleh Allah. Ya apa caranya aku cek syariatku tertib? Wis Gusti Allah wis seneng, wis mungkin wis didaftar mlebu swarga. Ngono ya. Tapi gak dituduh kon, sebenarnya dituduh terus kon gak sembayang temen kon ya. Ya, gitu ya. Oke.
Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video sinau bareng tahun 2018. Garis besar dari video ini adalah respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada kedua penanya. Intinya, penanya pertama menanyakan perihal minder atau tidak percaya diri. Kemudian, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjalankan syariat sementara godaan sangat banyak? Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasannya. Minder atau ketidakpercayaan diri sepertinya pernah dirasakan oleh semua manusia. Mungkin berbeda kasusnya, mungkin berbeda bentuknya, bahkan bermacam-macam kadarnya. Yang pasti, rasa-rasanya hampir semua manusia pernah mengalaminya. Namun yang harus kita sadari adalah tidak selalu minder itu buruk. Tidak selalu minder itu pasti rendah. Dan tidak selalu minder itu negatif. Setiap orang perlu memiliki rasa minder. Setiap manusia hidup harus memiliki sifat tidak percaya diri. Hanya saja mungkin kadar, tempat, dan waktunya saja yang membedakannya. Jika minder dengan amal ibadah kita, sepertinya itu baik. Pasalnya, itu akan membuat kita selalu rendah hati dan tidak soalim. Sehingga kita akan terus berusaha berbuat baik karena sadar bahwa masih jauh dari rasa alim. Namun sebaliknya, jika kita terlalu percaya diri dengan kebaikan, bisa saja itu akan menumbuhkan kesombongan karena merasa diri sudah baik. Jadi, tidak percaya diri atau minder itu tidak selamanya buruk. Hanya saja mungkin tergantung konteksnya. Mbah Nun juga mengungkapkan dalam video ini bahwa hampir semua nabi merasa diri mereka itu buruk dan zalim. Jika kita renungkan, nabi saja yang sudah dijamin surganya masih merasa minder. Apalagi kita yang sangat belum jelas nasibnya di hadapan Allah. Bagaimana bisa kita tidak minder? Intinya adalah tidak percaya diri atau minder itu tidak selalu buruk. Asalkan minder atau percaya diri pada garis yang benar, maka itu kita butuhkan. Karena itu adalah dialektika kehidupan. Mbah Nun juga menawarkan kepada penanya untuk mempelajari jarak. Maksudnya adalah harus mengerti keadaan dan suasana. Misalkan kalau tidak memungkinkan untuk berbicara, menyampaikan pendapat, usulan dan seterusnya, maka tidak usah berbicara, tidak usah berpendapat, dan tidak usah usul. Itu gambaran yang Mbah Nun contohkan perihal harus belajar jarak. Intinya, tawaran yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya adalah belajar mengenal jarak karena hidup ini adalah jarak. Selanjutnya, Mbah Nun menjelaskan dengan lebih mendalam. Beliau mengungkapkan bahwa hidup itu soal ngerem dan ngegas. Jangan terlalu ke ngegasan, tapi juga jangan terlalu ke ngereman. Intinya harus pas. Dan harus ngerti kapan saatnya kita ngerem dan kapan saatnya kita harus ngegas. Sederhananya, kalau dibelokkan ya jangan ngegas, dan kalau ditanjakan jangan ngerem. Poin selanjutnya, Mbah Nun mengungkapkan bahwa kita harus mengenal diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah menemukan diri kita ini apa, kecenderungan kita ini apa, watak kita itu bagaimana, dan seterusnya, maka itu akan memudahkan kita di dalam mengidentifikasi diri kita, sehingga kita akan tumbuh sebagaimana mestinya. Cara mengidentifikasi diri itu ada banyak caranya.
Contoh yang Mbah Nun tawarkan adalah, misalkan jika kita bercermin kepada sahabat, kita Umar, atau Abu Bakar, atau Ali, atau misalkan kalau dalam pewayangan, kita ini Bima, atau kita ini Gatotkaca, ataukah kita ini Werkudara. Sederhananya, kalau kita ini Umar, maka kita harus mengendalikan keberanian kita untuk kebenaran. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya kedua. Intinya, menurut Mbah Nun, itu adalah perjuangan yang harus terus-menerus diperjuangkan. Jadi jawabannya sebenarnya sederhana. Kalau bertanya, bagaimana cara menjalankan syariat sementara godaan sangat banyak, maka jawabannya adalah perjuangkan terus dan jangan berhenti. Selanjutnya, Mbah Nun menerangkan dengan lebih mendalam. Beliau menjelaskan perihal sabil, syariat, thariqat, dan sirotol mustaqim. Keempat hal itu secara bahasa berarti jalan. Namun, Mbah Nun menjabarkannya dengan lebih mendetail, bahwa sabil itu arah, syariat itu jalannya, thariqat itu caranya, dan sirotol mustaqim itu tujuannya. Jadi kalau kita mau memanggil atau berdakwah, maka tunjukkanlah arahnya dahulu. Mungkin itulah kenapa Allah menggunakan kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan ud'u ila syariati rabbika bil hikmah. Artinya, kalau masih dalam tahap berdakwah atau memanggil, maka harus bijaksana. Maksudnya, tunjukkan dahulu arahnya. Jangan belum apa-apa kok sudah kita tunjukkan syariatnya. Nanti kalau sudah mau mengarah ke arahnya, barulah perlahan-lahan tunjukkan jalannya. Atau barulah tunjukkan syariatnya. Misalnya, di jalan itu ada yang namanya rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Dan nanti kalau sudah dikasih tahu jalannya atau syariatnya, barulah mencari thariqatnya atau caranya untuk menempuh jalan. Dan thariqat ini berbeda-beda. Ada yang menempuh jalan dengan menggunakan motor, ada yang menggunakan mobil, ada yang nyetir sendiri, ada yang naik bus rombongan, dan seterusnya. Intinya, thariqat adalah cara yang digunakan untuk menempuh jalan. Kemudian yang terakhir adalah sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim adalah cakrawala yang harus kita tuju dan perjuangkan terus-menerus. Artinya, mau sealim apapun kita, sebaik apapun kita, sehebat apapun kita, maka selama kita masih hidup, kita masih diwajibkan untuk sholat, dan dalam sholat kita diwajibkan untuk mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim. Diwajibkan untuk selalu meminta jalan yang lurus. Mungkin itulah alasan mengapa siratal mustaqim adalah cakrawala yang harus terus-menerus kita perjuangkan. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.